Whoa, I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe, and when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe, and when you need to escape from 1,000 fires. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Jumpa lagi kembali bersama Zencar. Kali ini di sebelah saya ada mobil Toyota terbaru yang sudah bentuknya crossover. Apa itu? Dia adalah Corolla Cross. Mau tahu detailnya apa? Nanti video Zencar. Call me whenever you feel alone, babe, and when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe, and when you need to escape from 1,000. Teman-teman, kita mulai dari tampak depan. Tampak depan mobil ini ada grill yang bentuknya dia sudah trapezoidal, seperti ini dia modelnya. Sedangkan untuk front underguardnya di bagian bawah dia warnanya hitam doff dengan model fog lamp agak ke tengah ya sekarang dan lebih kecil. Oke, seperti ini dia modelnya. Terus ada motif, ada cekung-cekungan di sebelah sini juga untuk front underguardnya ini di bagian sisi tengah. Sedangkan kalau untuk lampu bisa kita lihat ya, untuk lampu dia sudah ada LED yang cukup panjang dari ujung sini ke ujung sini, dia cukup panjang LED-nya. Untuk kusen juga dia sudah LED dan lampu dia sudah menggunakan lampu jenis by beam seperti itu. Untuk kap mesin dia modelnya ada lekukan ya di bagian sisi atas ini, sehingga tampilannya dia lebih sporty dan kelihatan banget sih crossovernya dari sini ya teman-teman. Kita masuk ke dapur pacu. Mobil ini menggunakan mesin 1800 cc yang mampu menyemburkan tenaga sekuat 138 horsepower pada putaran mesin hingga 6400 rpm dan torsi puncak 17,5 kgm pada 4000 rpm dengan mesin yang berteknologi transmisi CVT. Oke, setelah kita bahas depan, kita geser ke samping yuk. Kita cek mulai dari sisi spion. Mobil ini sudah menggunakan retract sehingga bisa membuka dan menutup secara otomatis. Spion untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sen dengan lampu jenis LED. Sedangkan untuk talang air dia sudah tersedia dengan model tipis. Untuk talang airnya seperti ini model talang air dan ada krom-kroman di bagian depan yang seakan menyambung sampai ke belakang. Dan ada tulisan Corolla Cross di bagian sisi sini. Tak lupa untuk profil juga sudah tersedia di bagian atas, sisi kanan dan sisi kiri untuk menambah kesan crossover dari mobil ini. Oke. Kemudian untuk velg bisa kita lihat teman-teman, di sini untuk velg dia menggunakan velg yang jenisnya dia two-tone dengan ukuran 225 50 ring 18. Oke, terus ada inner fender juga di sini di atasnya yang berwarna hitam doff. Ini sampai ke samping-samping sini dari belakang hingga depan. Dan nyambung di inner fender depan juga, jadi kesan crossovernya dia lebih tampak ya teman-teman mobil ini. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita geser ke bagian belakang. Untuk antena mobil ini sudah menggunakan jenis shark fin yang sudah slim modelnya. Dan sudah ada spoiler di sini dan high mount stop lamp yang terpisah. High mount stop lamp dia terletak di bagian dalam kaca belakang ini, dan juga di kaca belakang dia sudah terdapat wiper dan defogger. Oke, untuk bagian sisi lampu bisa kita lihat. Untuk lampunya dia sudah full LED semua, mulai dari lampu mundur, lampu rem,
Dan yang unik di sini teman-teman, lampunya di sini ada tambahan lampu kabut. Jadi saat kita nyalain lampu fog lamp, dia di belakang ini ada lampu yang berwarna merah untuk LED 2 titik seperti ini ya teman-teman. Ini sebetulnya standar sudah di Eropa, itu banyak mobil-mobil sudah ada seperti ini, cuman di Indonesia dia masih jarang. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur seperti ini tampilannya. Terus bisa kita lihat untuk di bagian bawah, mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Ada 4.1, 2, 3, 4 di bagian sisi belakang sini. Dan juga untuk rear underguardnya, rear underguard dia di bagian belakang ini ada tambahan lampu pantulnya ya di ujung kanan sama ujung kiri, yang bentuknya dia vertikal, agak miring. Kemudian di bagian bawah untuk bempernya ini ada cekungan-cekungan seperti ini, dan di atasnya ini dia warnanya hitam doff. Oke, kita buka bagasinya teman-teman. Kita geser ke dalam yuk. Kita bisa lihat untuk bagasi belakang. Bagasi belakang dia cukup lega. Dia letaknya berserap di dalam sini, kunci-kunci di dalam seperti ini. Oke, penampakannya. Terus untuk kursi tengah ini kalau kita lipat itu dia bisa hampir rata kursi belakang ini. Saya tunjukin cara lipatnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saat dia terlipat, modelnya sudah hampir rata. Jadi space untuk kita naruh barang juga jadi lebih lega ya teman-teman. Seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam yuk teman-teman. Kita mulai dari sisi door trim. Di bagian sisi door trim mobil ini, dia di bagian lekukan bawah sini dia sudah terdapat lampu illumination yang berwarna biru. Jadi pada saat kita nyetir malam hari dia kelihatan lebih mewah dan elegan. Terus untuk pegangan, model pegangannya seperti ini ya. Jadi model pegangan dia kesannya SUV ya, gahar. Dia bukan megang yang di bawah, jadi dia megangnya agak ke samping. Terus untuk tombol-tombol di samping sebelah sini, di bagian sisi sini ada cup holder dan ada tempat kita untuk naruh-naruh barang. Untuk speaker, mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 buah speaker di bagian depan, tengah, sama tweeter di depan kanan kiri. Oke, seperti ini. Terus kita geser ke bagian bawah, mobil ini sudah dilengkapi dengan manual leveling. Seperti ini untuk model manual levelingnya. Oke teman-teman, untuk model setir seperti ini, mobil ini sudah dilengkapi dengan steering switch yang bisa kita atur untuk volume, audio, ada voice command-nya juga, serta di sini ada mode dan untuk cruise control. Jadi kita bisa ngunci untuk kecepatan mobil ini pada saat kita melaju di tol. Terus ini kita bisa lihat untuk joknya ya teman-teman. Untuk joknya bisa dinaik turunin, tapi dia masih manual naik turunnya untuk yang tipe bensin ini. Sedangkan untuk yang tipe hybrid, mobil ini sudah electric shift. Oke, seperti itu. Kemudian bisa kita lihat untuk speedometer, tampilannya seperti ini. Tulisan Corolla Cross-nya di sini. Di sini untuk speedometernya tampilannya seperti ini. Di bagian setir mobil ini sudah terdapat tilt steering dan teleskopik sehingga kita dapat mengatur posisi berkendara sesuai semau kita. Mobil ini juga sudah terdapat start engine yang berada di bagian sisi samping kiri setir. Pada saat parkir, mobil ini sudah tidak menggunakan handrem ya teman-teman, tapi sudah menggunakan kick rem yang berada di bagian bawah sebelah sini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan rain sensor sehingga pada saat hujan wiper otomatis akan menyala. Untuk lampu kabin depan modelnya kayak gini ya teman-teman, belum LED, warnanya masih kuning. Yang keren dari mobil ini adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan moonroof yang dapat kita atur buka tutupnya dari dalam sehingga pada saat kita berkendara terasa lebih asik lagi. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian audio. Audio bisa kita lihat mobil ini sudah dilengkapi dengan audio layar sentuh yang cukup gede. Jadi mobil ini tampilan audionya seperti ini, dia sudah dilengkapi dengan audio 9 in. Bentar, kita lihat ada apa aja fiturnya di sini. Nah, di mobil ini sudah ada fitur
M Toyota, Bluetooth, media, phone, connection, ada app, setting, notify. Juga sudah terdapat Smart Device Link yang bisa kita koneksikan dengan Android dan iOS yang sudah bisa kita hubungkan via USB cable, dan juga sudah ada Miracast dalam head unit ini. Oke teman-teman, untuk yang menarik di mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur e-money yang dia bisa ngecek saldo kita, tapi belum bisa top up ya teman-teman. Bisa kita cek. Nah, oke, saldonya 0 ya, karena kartunya masih baru, jadi saldonya 0. Oke, kita lihat lagi selain fitur e-money, mobil ini, nah dia sudah ada notify yang kalau misalnya handphone kita dikonekkan di sini, dia sudah bisa memunculkan notifikasi-notifikasi dari handphone kita. Ada juga voice comment, ini tadi ya seperti yang saya jelasin sebelumnya. Oke, kita geser ke bawah. Untuk bagian AC, mobil ini sudah dilengkapi dengan AC digital dan panel-panelnya sudah tombol-tombol ya teman-teman. Tapi untuk panel untuk temperatur sama dual zone-nya dia modelnya putaran. Jadi ini dia ada fitur untuk dual zone. Terus ada ini frame-nya cukup keren ya teman-teman. Dia warnanya black mengkilat seperti ini. Kemudian untuk tombol-tombol di sini ada rear, front, kita bisa ngatur heat atau coolnya. Terus kipasnya di sini seperti ini tampilannya. Terus kita geser ke bagian bawah di sini. Nah, di bagian sisi bawah ini tempat untuk kita naruh barang. Dia ada lampu illumination yang berwarna biru. Jadi pada saat malam kita mungkin naruh koin di bawah, kita nggak perlu repot-repot nyenterin uang kita yang ada di bawah. Kemudian untuk model gigi seperti ini teman-teman, mobil ini sudah dilengkapi dengan Triptonic yang bisa kita rubah dari matic ke manual. Model giginya seperti ini, jadi cukup elegan ya teman-teman. Dengan di bagian sisi samping ini dia ada cover berwarna hitam mengkilat juga sampai ke belakang seperti ini. Dan di bagian belakang gigi ini dia sudah dilengkapi dengan 2 cup holder, jadi bisa kita naruh botol minuman di sini. Pada saat kita mau minum tinggal gampang. Terus kita geser ke console box. Nah, bisa kita lihat teman-teman untuk di bagian console box belakang. Di bagian dalam sini sudah terdapat colokan 12 volt dan colokan USB sehingga kita dapat mencharger handphone kita dari dalam console box ini. Juga console box ini bisa kita atur ke depan ke belakang sehingga kita bisa naruh tangan kita di tengah-tengah sini. Oke, saat ini kita masuk ke bangku baris kedua. Kita bisa cek di sini. Di bangku baris kedua bisa kita lihat untuk di door trim ya. Di sini ada 1 buah cup holder tempat kita buat naruh botol minuman. Terus kita lihat di sisi atas. Di sisi atas ini ada tombol untuk lampu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita butuh penerangan tinggal kita nyalain. Di atas ini ada 2 buah lampu untuk dalamnya. Terus di bagian tengah bisa kita lihat. Nah, seperti ini di bagian tengah ada tempat handrestnya. Jadi kalau kita mau naruh tangan di sini sudah ada tempat untuk naruh pegangan tangan dan juga ada 2 buah cup holder di bagian tengah sini. Terus kita bisa cek lagi untuk AC di bagian tengah sini di console box dia sudah ada. Jadi di belakang kalau kita kurang dingin lagi, di sini kita bisa atur sesuai kemiringannya AC kita sesuai mau kita. Di bangku baris kedua ini teman-teman bisa kita lihat untuk jarak dengkul ke bangku depan ya itu masih agak lumayan, dan dudukan saya dengan ukuran tinggi saya 172 cm ini masih cukup lega. Jadi pada saat kita duduk di bangku baris kedua ini masih nggak terlalu sempit ya teman-teman, masih cukup pas dengan ukuran kita. Oke, demikian selesai review saya kali ini tentang Corolla Cross. Oh iya, teman-teman yang belum tahu, Corolla Cross ini sudah menggunakan TNGA. Apa itu TNGA? TNGA adalah Toyota New Global Architecture, yang mana mobil ini bisa lebih safety, aman, serta nyaman dalam berkendara. Seperti itu teman-teman. Yang belum komen bisa tolong komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan sebarkan ya teman-teman.